Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Ya, jika Anda bertanya pada Profesor Kardus tentang negara manakah di dunia ini yang memiliki fasilitas dan sumber daya juga potensi besar yang dapat digunakan untuk menghancurkan dunia, tak ragu, Profesor Kardus pasti akan menjawab Amerika Serikat dan Rusia. Bagaimana tidak? Karena faktanya 90% jumlah hulu ledak nuklir di dunia dimiliki oleh kedua negara ini. Diketahui dari 12.705 senjata nuklir yang terdaftar, sekitar 11.405 unit senjata nuklir dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia, di mana Amerika Serikat menguasai 5.428 unit senjata nuklir dan Rusia dengan 5.977 unit senjata nuklir. Meski banyak kalangan menganggap jumlah faktualnya jauh lebih besar, karena faktanya diketahui selama 35 tahun pada era Perang Dingin hingga tahun 80-an, tercatat Rusia telah memproduksi lebih dari 70.000 unit hulu ledak. Begitu pula dengan Amerika Serikat. Meski sebagian besar hulu ledak tersebut kini sudah dilucuti dan dimusnahkan. Ya, sejak era Perang Dingin dimulai pada akhir tahun 50-an, Amerika Serikat dan Rusia atau Uni Soviet telah banyak mengembangkan berbagai jenis teknologi sistem perangkat nuklir dari berbagai jenis ukuran dan tipe. Kedua negara tersebut bersaing membangun hegemoni untuk saling mengungguli, terutama di bidang teknologi sistem senjata nuklir. Berbagai upaya, metode, dan skema telah mereka buat untuk dapat mengirimkan atau meluncurkan senjata nuklir mereka ke target wilayah rival. Seperti dengan sistem peluncuran nuklir milik Rusia yang diciptakan pertama kali era tahun 80-an yang bernama RT-23 Moloded atau oleh NATO dijuluki sebagai Ghost Train, kereta hantu atau SS-24 Scalpel. Sistem ini mengakomodasi peluncuran senjata nuklir yang menggunakan kereta api. Sistem ini oleh NATO disebut-sebut paling sulit untuk dilacak daripada jenis sistem peluncuran berbasis silo, kapal selam nuklir, atau bomber nuklir. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan membahas bagaimana sistem RT-23 Moloded bekerja dan mengapa sistem ini sangat sulit untuk ditemukan. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, RT-23 Moloded adalah sistem peluncuran Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM dengan skema peluncuran silo rel atau peluncuran lokomotif. Jenis sistem ini biasa dijuluki sebagai kereta hantu. Sistem ini mampu menjangkau seluruh pesisir Amerika Serikat dan seluruh bagian kota-kota di Eropa. Disebut-sebut sebagai sistem peluncuran ICBM berbasis kereta api yang sangat sulit untuk dideteksi. Bagaimana tidak? ICBM yang terkamuflase pada sistem jaringan kereta api dapat dimobilisasi kemanapun. Sistem ini akan terus bergerak menempuh jarak 1000 mil per hari ke segala penjuru wilayah Rusia yang sangat luas. Sistem ini diciptakan Uni Soviet pada era tahun 80-an untuk menyiasati fakta spionase yang dilakukan oleh NATO dan Amerika Serikat yang disebut-sebut telah banyak mendeteksi lokasi silo-silo dan pusat komando peluncuran nuklir Uni Soviet atau Rusia. NATO dan Amerika Serikat menyebut sistem ini sulit ditemukan karena menggunakan lokomotif kelas M62 yang dirancang khusus. Lokomotif kelas M62 adalah jenis lokomotif yang digunakan oleh hampir kereta penumpang di Rusia. Selain itu, diketahui Rusia memiliki jaringan rel kereta api terbesar di dunia yang menghubungkan wilayah-wilayahnya yang sangat luas dengan ribuan kereta atau lokomotif yang beroperasi di sana. Dari ribuan kereta api yang beroperasi di Rusia, diketahui ada 4 kereta hantu yang dilengkapi dengan 36 sistem peluncur ICBM RT-23. Setiap kereta hantu memiliki 17 gerbong yang dirancang khusus tahan ledakan, di mana di antara gerbong-gerbong tersebut terdapat beberapa sistem peluncuran RT-23, control room operator, pos komando, sistem radar dan komunikasi, sistem anti rudal, dan lain-lain. Lokomotif dioperasikan oleh puluhan personil Angkatan Darat Rusia
Dan sistem ini akan selalu bergerak setiap hari bersama kereta-kereta sipil lain dengan menempuh 1000 mil perjalanan setiap hari. Pada tahun 1991, sistem ini pernah mengalami uji coba peledakan ranjau darat dengan detonase sekitar 1000 ton TNT. Meski beberapa gerbong sedikit mengalami kerusakan, tapi diketahui sistem masih dapat meluncurkan misil nuklir dengan sangat baik. Kereta hantu ini menggunakan ICBM atau misil antar benua RT-23 dengan massa 104 ton dan panjang 23 meter. Setiap misil dilengkapi 10 hulu ledak nuklir yang masing-masing berdaya sekitar 550 kiloton TNT dengan jarak jangkau sekitar 11.000 km. Misil ini dapat menjangkau seluruh pesisir Amerika Serikat menggunakan sistem peluncuran dingin. Ya, asal Anda tahu, umumnya ICBM raksasa berbasis silo yang umumnya diluncurkan di darat, kapal selam nuklir atau kereta hantu menggunakan dua sistem peluncuran. Yang pertama adalah sistem peluncuran panas. Sistem peluncuran panas merupakan peluncuran satu kali di mana mesin roket menyala di dalam silo dan bagian dasar api akan membakar bagian bawah silo. Sistem ini biasa digunakan oleh ICBM berbasis darat atau yang ada di permukaan tanah. Yang kedua adalah sistem peluncuran dingin, di mana misil akan dikeluarkan ke udara dari dalam silo menggunakan pendorong gas. Setelah sampai beberapa meter di atas udara atau silo, mesin roket akan menyala dan kemudian mendorong roket ke atas. Sistem ini umumnya digunakan pada peluncuran berbasis kendaraan seperti kapal selam nuklir atau kereta hantu nuklir agar panas roket tidak merusak dasar sistem peluncuran. Pada kereta hantu nuklir, peluncuran misil RT-23 menggunakan peluncuran dingin, di mana misil akan didorong gas ke udara. Pada ketinggian 20 meter, misil akan miring secara otomatis, sehingga nozzle atau knalpot tidak akan membakar peluncur gerbong ketika mesin utama misil diaktifkan. Ya, dan demikian sedikit ulasan dari Profesor Kardus tentang kereta hantu nuklir Rusia. Profesor Kardus dari Lapangan Merah Rusia mengabarkan.